Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadi Muhammad, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siti Jember. Di sini saya akan mengambil topik tentang sejarah demokrasi dan demokrasi pada era Orde Baru. Yang pertama, sebelum kita menuju ke demokrasi Orde Baru, alangkah baiknya kita menjelaskan tentang sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi berawal dari kegelisahan masyarakat akan kepemimpinan monarki absolut, yang mana monarki absolut merupakan kepemimpinan yang merepresentasikan kedudukan raja atau kedudukan pemerintahan tertinggi. Kedudukannya hampir sama seperti dewa. Jadi masyarakat mau tidak mau harus menuruti kepemerintahan itu. Kemudian para masyarakat melihat akan ketidaksesuaian kepemimpinan absolut, sehingga masyarakat berinisiatif untuk membuat konstitusi yang mengatur tentang pemerintahan. Sesuai kata yang diambil dari Old Action yang berbunyi tentang kepemimpinan cenderung korupsi, sehingga kepemimpinan absolut memiliki peluang yang lebih banyak untuk berkorupsi gitu. Menurut filsuf Rousseau dan John Locke, beliau mengatakan bahwasanya masyarakat selalu diatur oleh hukum dan masyarakat tidak boleh diambil hak-haknya gitu. Itu menjelaskan tentang bahwasanya Rousseau dan John Locke mendukung akan adanya ideologi demokrasi gitu. Setelah kita membahas tentang latar belakang demokrasi, kita membahas tentang apa sih demokrasi gitu. Demokrasi berasal dari kata Yunani, dua kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat, sedangkan kratos yang memiliki arti kepemimpinan. Sehingga demokrasi secara istilah memiliki bermakna kepemimpinan rakyat atau kepemimpinan pemerintah dikuasai oleh rakyat. Yang lebih mudahnya dari rakyat, untuk rakyat, dan kepada rakyat gitu. Kemudian setelah membahas tentang demokrasi itu apa, saya akan mengambil studi kasus tentang demokrasi yang ada di pemerintahan Orde Baru gitu. Di dalam pemerintahan Orde Baru terdapat sebuah fenomena yang ada di Indonesia. Iya, Orde Baru itu adanya di Indonesia.
yang mana sistem demokrasi pada masa Orde Baru menurut buku Sisi Gelap Demokrasi mengatakan pemerintahan pada waktu itu dikatakan demokrasi semu atau semi demokrasi, yang mana pemerintah pada waktu Orde Baru yang awalnya menggunakan demokrasi beralih menjadi otoriter. Kemudian yang menjadikan demokrasi pada waktu itu disebut semi demokrasi dikarenakan masyarakat diharuskan untuk tunduk pada satu partai. Ketika kita membahas tentang satu partai, saya teringat tentang buku yang berjudul Tirani. Di situ menjelaskan bahwa ketika ada sebuah negara yang berdaulat dan sistem pemerintahan tersebut dipimpin oleh satu partai, dalam artian yang mendominasi kepemerintahan tersebut hanya satu partai. Kalau ndak partai ini nggak bisa seperti gitu. Cenderung banyak melakukan tindakan korupsi, gitu. Kalau menurut buku tersebut. Sedangkan pada masa Orde Baru seperti itu, yang mana pemerintahan pada waktu itu berfokus pada satu partai. Dan isu yang sangat beredar pada waktu Orde Baru yaitu tentang korupsi yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Insinyur Soeharto. Mungkin dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi yaitu kepemimpinan dari rakyat, pada rakyat dan untuk rakyat, pada masa Orde Baru mengalami penurunan yang dikarenakan berfokus pada satu partai tersebut. Kemudian demokrasi pada sekarang dapat dikatakan masih semi demokrasi, yang mana pada masa Orde Baru masih ada yang namanya oligarki yang dibalik nama, yang bersembunyi di balik nama Orde Baru. Sedangkan untuk sekarang oligarki pun tetap ada meskipun tidak bernaungan di Orde Baru, mungkin kepada partai yang lain. Mungkin untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.